anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Iya, benar kasih dan rahmat anugerah yang tak terjangkau itu selalu baru kita nikmati dalam kehidupan setiap kita, baik saudara-saudara kita yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Haleluya, haleluya. Kami mau menyapa dulu untuk saudara-saudara yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney, dan juga ada kelompok pemahaman Alkitab Peniel di kota Melbourne dan Brisbane. Dan juga kita mau menyapa kembali ke Indonesia. Kita mulai dari kota Bandung, di sana juga ada JKI Zoe Life, dan di Tangerang, Citra Raya Tangerang ada juga JKI Zoe Life. Dan juga kami mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota. Ada di Jakarta, di daerah Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga ada di ujung Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Dan juga kami mau menyapa juga untuk kelompok hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, ada di Jabodetabek, dan juga ada di Rotendao, dan juga ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan kami juga mau menyapa untuk saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan Zoe Life Church ini lewat YouTube channel ini. Dan biarlah kembali pagi ini, mari saudara-saudara yang menyaksikan, siapkan hati lebih lagi. Kita nyatakan setiap pujian kita, dan saya percaya pujian itu menguatkan kita kembali, dan kita siap untuk menerima nanti setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Mari saudaraku, untuk mengawalinya akan ibadah kita, saya mengajak sama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, panjang, lebar dan dalam, tak terselami dengan akal pikiran manusia. Tapi kami mengalami itu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Biarlah kembali di pagi ini, di pagi minggu yang indah ini Tuhan, Engkau boleh dapati setiap pengagungan, setiap ungkapan syukur yang dinyatakan oleh anak-anak-Mu, baik yang ada di Australia, di Indonesia ini, di setiap kepulauan, maupun di negara-negara lain yang menyaksikan. Dan biarlah Tuhan, setiap pengakuan kami, Engkau saja Tuhan yang tak terbatas itu menerima semuanya ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, dan segala kuasa yang bukan daripada-Mu, yang ingin
mengacaukan setiap frekuensi ini. Kami menyatakan itu gagal, batal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap frekuensi lewat YouTube, lewat internet, itu semuanya boleh melancarkan akan rangkaian ibadah ini Tuhan. Sehingga tak terputus semua kata demi kata, setiap pujian demi pujian, sehingga diterima utuh. Sehingga sama-sama kami boleh menerima yang utuh itu, sehingga menguatkan kami kembali. Terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian kami, inilah ibadah kami yang kami nyatakan hanya untuk Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Salam, salam sehat dan tetap semangat. Biarlah mengawali akan pujian kita. Pujian yang berkata jangan lelah, tetap terus bekerja di ladang Tuhan untuk memuliakan namanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan kepada diri kita, tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Tetap semangat apapun kendalanya. Biarlah tetap terus bekerja, tiada henti-hentinya, tiada bosan, tetap semangat. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan, yes, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya saudaraku, memang segala sesuatu kadang juga di dalam pelayanan kita ada kendala-kendala yang membuat kita mungkin kita bisa menjadi drop, bisa menjadi bahkan
menjadi lemah. Tapi saya mau bilang gini, ada kata-kata gini, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Saya mempunyai pengertian begini, jangan biarkan celah-celah itu membuat, maksudnya celah-celah itu, setiap permasalahan itu membuat kita menjadi drop. Tapi biarlah kita mau katakan bahwa kita mau ratakan itu, kita mau timbun. Kita tidak mau membuka celah-celah itu, tapi biar kita tutupi itu, sehingga kita mau mengatakan bahwa aku tidak mau lelah untuk bekerja bersama dengan Tuhan yang sudah mencukupkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita ulangi ref ini ya. Katakan ratakan tanah bergelombang. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, lebih lagi kita ekspresikan pujian ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat, pengagungan, sembahan kita hanya untuk Dia, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Oh, katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari sekali lagi nyatakan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Ini kami Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes, asik, muliakan Dia. Mari ekspresikan lebih lagi. Sekali lagi ya, katakan bersama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Setiap
Setiap kita diselamatkan untuk menyembah, Biarlah datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang menyatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Yes. Mari yang di rumah bertepuk tangan. Biarlah sukacita surga memenuhi rumah-rumah, baik yang ada di Australia, di Indonesia, di seluruh dunia. Sukacita yang sifatnya kekal itu menjadi bagian kita kembali di pagi hari ini, karena kita diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan. Sekali lagi katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang menyatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama. sekali lagi, come on, sekali lagi katakan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa Haleluya, ini kami menyatu, Tuhan. nyanyikan Setiap pengakuan lewat pujian ini, senada dengan kami mau surga. bicara dengan Engkau. Kami datang bersatu, Haleluya. sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Katakan bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Mari sama-sama sorangan. Amin. Dia yang suci, Dia yang layak ditinggikan, dipuji. Dia yang suci, murah, dan perkasa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita sembah, yang kita muliakan. Selamanya Engkau saja yang kami agungkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan sekali lagi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Mari sekali lagi nyatakan suci, suci, suci. Katakan yuk. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Oh, suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung namamu. Segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian. Segala pujian bagi Haleluya, Engkau saja yang layak ditinggikan. segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Sekali lagi. namamu. Segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan segala pujian. Pujian Bagimu Yesus. segenap nafas Segenap nafas muliakanmu. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kutinggikan Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, katakan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Kau saja yang hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, setiap perbuatanmu perbuatanmu kami alami dalam hidup setiap kami. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, selamanya, 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 yang kami muliakan. sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan tak usah ku takut, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Engkau saja yang sumber, menjadi sumber kekuatan. Engkaulah perisai, tembok pertahanan, gunung batu yang kokoh takkan tergoyahkan. Engkau saja Bapa, kami bersyukur. Kami berada di dalam kerajaan yang takkan tergoyahkan. Meskipun dunia bergejolak, kami ada bersama yang mempunya kehidupan. Siapakah lawan kami? Apakah yang dapat memisahkan kami? Ketelanjangankah? Sakit menyakitkah? Kesusahankah? Penderitaankah? Tak ada yang dapat memisahkan dari kebaikanmu. Hari demi hari kami alami terus. Shirede boyara la bayara la. Shirede boyara la bayara la bayara. Sharara boyara la bayara la. Sharara bayara la bayara la. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau tetap terus berpegang kepadamu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap apa yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Kami tahu kami tidak pernah sendirian, karena Engkau menjamin sampai memutih rambut kami. Sampai memutih rambut kami, Aku Tuhan yang akan terus menggendong kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan.
Pak Freddy bagi kami. Melebihi semuanya yang kami punya, melebihi apa yang Engkau berikan. Biarlah pagi ini Tuhan Kau dapati hati yang terarah kepadamu, sehingga kami dapat menyatakan kekaguman kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Biarkan tetap terus Pak Freddy dengan piano. Nyatakan lagi ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini kami Tuhan, kami menyatakan karena kami sudah menikmati kebaikan-Mu dalam hari-hari kami. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat Akan Yesus, akan Yesus, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. biarkan yang pria nyatakan pujian ini, yang di rumah yang pria nyatakan lebih lagi. Ku kagum hormat akan Yesus, Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji, Ku kagum akan Yesus, ku kagum hormat akan Yesus, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan. Ku kagum hormat akan Yesus, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. sekali lagi nyatakan. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan, beri tepuk tangan. Hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus saja, hanya bagi Yesus. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak Anda terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi, kami bawa jemaat-mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami katakan bahwa pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima. Dan kami yakin dengan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan ini membuat setiap kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan ada darah Yesus pada hidup kami, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya memberikan judul untuk khotbah kali ini, tidak akan ada tulah kemusnahan di rumahmu. Ya. Kita akan mempelajari tulah yang ke-10. Ya. Minggu kemarin tulah yang pertama sampai ke-9 sudah kita pelajari. Dan kali ini kita mempelajari tulah yang ke-10. Nah, dimulainya tulah yang ke-10 ini berbarengan dengan dimulainya Paskah. Ya. Jadi pada hari yang sama dan tulah ke-10 dijalankan itu berbarengan. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda semuanya untuk melihat Keluaran pasalnya yang ke-12. Keluaran 12 mulai ayat 1 sampai nanti dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kita punya bulan pertama di setiap tahun yaitu Januari. Ini peristiwa Paskah ini dimulainya bulan pertama di tiap-tiap tahun. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba nanti akan disembelih. Ayat yang keempat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang dekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kenapa harus disimpan dulu sampai 14 hari? Karena waktu mempersembahkan korban itu, yang dipersembahkan itu harus sehat dan harus berlemak, ya. Berarti tidak boleh yang terlampau kurus, harus berlemak. Ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu
dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Yang dimaksud adalah kusen pintu depan, ya. Jadi ada ambang atas, ada tiang kiri dan kanan. Tiang kiri kanan ini tidak semuanya dibubuhkan darah Yesus. Ambang atas semuanya, kemudian tiang kiri kanannya tidak begitu sampai ke bawah, tidak, ya. Kemudian ayat yang ke-8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus kamu bakarlah habis dengan api. Tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu, darah yang dioleskan di ambang atas dan tiang kiri kanan tadi, menjadi tanda bagimu bahwa rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ini bacaan yang pertama sudah kita selesaikan. Dari sini kita melihat Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki perayaan Paskah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perayaan Paskah ini berbarengan dengan tulah yang ke-10 yang akan diturunkan kepada orang-orang Mesir. Kemudian kita akan lanjutkan lagi bacaan kita mulai ayat yang ke-21. Masih di Keluaran 12. Keluaran ke-12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Hisop itu yang biasa dipakai untuk mengecat, ya. Seperti kalau zaman dahulu itu batang beras, tanaman padi yang sudah kering diikat, kemudian di ujungnya dipukul-pukul supaya dia bisa dipakai untuk mengecat, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu
kamu harus sapukan, oleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Oke, itu adalah bagian yang kedua yang harus kita baca. Kemudian kita akan baca lagi ayat 29 sampai 38. Ya. Judulnya tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi bukan hanya anak sulung manusia, anak sulung hewan juga. Ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Semua rumah teriak kematian anak sulungnya. Anda bisa bayangkan, kalau di daerah kompleks Anda ada 100 rumah, 100 rumah itu juga ada teriakan karena anak sulungnya mati. 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain di atas bahunya. Adonan ini adonan untuk membuat roti yang tidak dikasih ragi. 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang, emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Wow.
Nah, apa yang terjadi? Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Anda harus tahu, orang Israel diperbudak selama 430 tahun tanpa gaji. Dia diperlakukan orang Mesir sebagai orang-orang yang harus bekerja tanpa diberi upah, tanpa diberi makan, ya. Mereka harus bekerja untuk menanam gandum dan lain-lainnya. Mereka bekerja, kerja rodi, tidak diberi makan. Bayangkan selama 430 tahun. Anda bisa bayangkan, kalau kita berhitung UMR aja ya, UMR itu katakanlah 3, gampangnya ngitung 4 sajalah supaya 4 juta. Dikalikan kerja, tidak ada hari libur 30 hari atau 365 hari setahun. Itu 1.460, 1.460 juta. Itu setahun. Dikalikan 430. Ini satu orang, ya, 627,8 miliar satu orang. Dan menurut literatur yang pulang itu kira-kira 6 juta. Bisa dibayangkan berapa duit yang harusnya mereka terima. Namun mereka tidak menerimanya karena dijadikan budak. Mereka tidak layak dikasih makan. Mereka harus kerja, harus kerja, harus kerja. Itulah yang terjadi, ya. Nah, kemudian bagaimana? Ya, kita akan lanjutkan bacaan kita. Jadi ceritanya tulah ke-10 itu berbarengan datangnya dengan perayaan Paskah, ya. Oh, haleluya. Kita akan membaca ayat 40 sampai 42. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari sini kita melihat Tuhan sudah berbicara kepada Abram sebelum mereka ada. Sebelum Abram punya anak Ishak, belum. Tuhan sudah berbicara bahwa nanti keturunanmu yang buahnya itu akan tinggal di satu negara yang bukan miliknya, ya, dan dia akan dianiaya, dia akan diperbudak. Tuhan sudah berbicara jauh sebelum mereka hadir. Masih Abram juga belum punya anak, ya, itu sudah disampaikan. Dan yang kita baca selama tulah pertama sampai tulah yang ke-10 ini adalah penggenapan yang Tuhan sudah sampaikan. Anda bisa bayangkan, ya, tadi sudah saya mencoba berhitung, ya. Oh, haleluya. Kalau 1 bulan mereka dikasih 4 juta, berapa duit itu? Nah, tadi dikatakan yang pergi itu 600. Kita melihat ayatnya, ya. Ayatnya yang ayatnya yang ke-37 dari Keluaran 12. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Wah, ini tur yang paling gede, 600.000 laki-laki. 600.000 laki-laki.
Kalau satu keluarga, satu istri dan anak 5 atau anak 6, ya. 6, anaknya 6, ibunya 1, bapaknya 1, berarti 8. 8 kali 600.000 baru 4,8 juta. Literatur yang saya pernah baca itu kira-kira 6 jutaan, 5 sampai 6 juta. Bayangin, Anda tur dengan sebanyak orang ini, ngaturnya setengah mati, bukan? Ya, apa yang terjadi? Jadi yang pergi dengan dipimpin oleh Musa ini sekitar kira-kira 5 sampai 6 juta manusia. Anda bisa bayangkan itu. Banyaknya seperti apa. Nah, nanti setelah orang Israel pergi meninggalkan Mesir, rupa-rupanya Mesir menjadi seperti kosong begitu ya. Belum lama ini kita memperingati hari raya Idul Fitri. Jakarta itu kalau pas hari raya Idul Fitri itu jalan-jalan sepi, ya, mobil hanya lewat satu-satu begitu, sangat sepi. Nah, kira-kira Mesir mirip-mirip begitulah kira-kira ya. Biasanya ada orang-orang yang mengerjakan ini dan itu, sekarang tidak ada, sepi. Mereka mulai berpikir, waduh, ini nggak boleh nih kalau begini, harus dipanggil pulang. Nah, rupa-rupanya Firaun juga punya pemikiran yang sama, mau dipanggil pulang untuk kerja lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mau menggenapi, memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa bangsa Israel ini. Nah, disitulah ceritanya makin seru. Maka kalau Anda nggak pernah senang membaca Alkitab, saya bilang rugi. Ya. Kenapa? Kitab Keluaran itu berbicara mengenai peristiwa-peristiwa di mana Tuhan memimpin bangsa Israel. Ya. Kita melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Ya. Nanti ada ketemu yang namanya tiang awan, tiang api. Ya. Di padang gurun, itu kalau siang hari panasnya over. Namun pada waktu malam dinginnya over. Lah gimana? Tuhan memelihara rombongan yang sejumlah 6 juta ini. Tiang awan, tiang api. Tiang api itu mengeluarkan panas sehingga walaupun tengah malam mereka bisa tidur nyenyak karena hangat. Ya. Itulah yang terjadi. Pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel luar biasa. Dan Anda harus tahu bahwa sejak tulah yang keempat, Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Orang Mesir ngalami, orang Israel tidak ngalami. Ya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang membuat Firaun berpikir, wah, ini orang Israel tidak main-main ini, ya, Tuhannya luar biasa. Nah, nanti pada waktu mulai menyeberang Laut Merah, ya, apa yang terjadi? Tuhan membuat mukjizat bahwa air itu ditiup dengan angin yang kencang sehingga air itu ditahan, seolah-olah air itu menjadi tembok. Kemudian bangsa Israel jalan di dasar laut. Yang pergi ini bukan orang-orang muda semua. Orang muda ada, anak-anak ada, kambing domba ada, dan lebih dari itu orang tua juga ada. Ya. Orang tua jalan di jalan yang rata aja tidak bisa cepat, apalagi jalan di dasar laut. Oh, haleluya, lambat. Tapi Tuhan tidak tidak terpengaruh oleh situasi kondisi seperti itu. Dia bisa menahan Firaun untuk tidak mengejar dan tidak mencapai orang Israel. Apa yang terjadi? Begitu rombongan Israel hampir selesai, orang Firaun mulai datang dengan keretanya. Di situ banyak cerita yang bisa Anda baca. Dikatakan itu roda keretanya itu sampai
jalannya oleng begitu, berat sekali. Mereka berkomentar, wah, ini kita berperang melawan Tuhannya orang Israel, mana kita bisa menang? Begitu. Akhirnya orang Israel selesai nyebrang, kemudian tembok yang terdiri dari air tadi dikembalikan, karena Musa diperintahkan untuk mengacungkan tangannya di atas laut itu, dan air itu nutup kembali. Dikatakan yang mati karena air ini lebih banyak dari yang lain-lainnya. Berarti yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Ya. Nah, saya berharap Anda mulai tertarik untuk membaca ini. Ya. Ini bacaan yang menimbulkan imanmu. Ya, kalau Anda suka baca cerita bersambung, ya, cerita silat atau cerita apapun, tidak membawa. Cuman Anda ketularan yang namanya apa? Balas dendam. Tapi cerita yang kita baca di dalam Alkitab ini berdampak lain. Maka ayo biasakan untuk membaca firman supaya Anda nangkep banyak rahasia-rahasia yang Tuhan mau singkapkan. Ya. Kita sudah mempelajari tulah pertama sampai tulah yang ke-10, bahkan Paskah. Ya. Ada orang yang bertanya, apa bedanya Paskah orang Yahudi dan Paskah orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Sedikit berbeda dari tata cara. Kalau orang-orang melakukan perjamuan kudus, ya, roti dan anggur. Orang Israel juga roti dan anggur. Cuman kalau orang Israel minum anggurnya dulu baru makan rotinya. Tetapi perjamuan kudus menurut yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa melalui perjamuan kudus kita makan dagingnya dan minum darahnya. Daging siapa? Dagingnya anak domba, ya, dagingnya Yesus, dan minum darahnya. Paskah ini sudah ada sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu dimulai Paskah, ya, menurut yang nanti akan dipelihara oleh bangsa Yahudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Nah, bagaimana dengan Paskah kita? Paskah kita, firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah berkorban. Yesus telah menyerahkan tubuhnya, dihancurkan. Seluruh tubuhnya hancur. Darah keluar di mana-mana. Ya, dari kepalanya sampai ke kakinya. Darah keluar. Semua itu berbicara mengenai penyelamatan yang Yesus kerjakan. Ya. Nah, apa yang kita pelajari baru saja, Keluaran ini juga berbicara mengenai Paskah, maka bangsa Israel dilalukan dari apa? Dari perbudakan. Perbudakan secara real, perbudakan secara kenyataan, juga perbudakan secara roh. Ya. Diperbudak oleh apa? Oleh nafsu. Diperbudak oleh apa? Oleh dosa dan kesalahan. Diperbudak oleh banyak hal. Ya. Nah, saya berharap Anda mulai menangkap ini. Tulah yang ke-10 yang dibarengkan dengan Paskah. Paskah menurut Perjanjian Lama. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Tuhan tahu, kalau saya berbicara Paskah hari ini, Tuhan tahu penderitaan, kesulitan kita itu silih berganti datang dalam hidup kita. Tatkala kita nggak ngerti, kita mencoba berjuang untuk melawannya. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ini ada, ya. Dan Anda harus nangkep ini, harus nangkep, ngerti. Tuhan mau tatkala Anda dikuasai oleh banyak masalah,
Tuhan berbicara bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Inilah yang harus kita mengerti. Itu semua janji Tuhan. Dan salah yang seringkali orang Kristen lakukan adalah semua janji Tuhan itu ditunggu karena apa? Cara berpikir kita yang salah. Toh itu janji Tuhan, yang janji Tuhan pasti Tuhan akan menggenapi. Ya, dari kacamata seperti itu oke-oke saja. Tetapi semua janji Tuhan ini harus direspon dengan iman. Kalau Anda percaya, Anda nggak diam. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan Engkau berjanji begini, begini, begini. Aku terima janjimu itu. Janjimu itu pasti terjadi. Ya, cukup lama saya menyikapi tatkala membaca janji Tuhan, saya tunggu. Nah, ternyata itu tidak pas. Harusnya tatkala saya mendapatkan janji dari Tuhan, respon iman saya apa? Percaya? Oke, kalau Anda percaya, Anda akui. Tuhan Engkau berjanji memberkati aku berlimpah-limpah. Itu yang harus kita katakan. Ya. Banyak janji-janji yang Tuhan telah sampaikan, ya. Dan Anda harus memegang satu ayat, ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-45, Yesaya 45 ayatnya yang ke-23 bagian A. Yesaya 45 ayat 23 bagian A. Firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan telah keluar firman, dan firman itu kebenaran. Apa ini kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau Anda ngerti, semua janji Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu sudah keluar dari mulut Tuhan. Dan kebenaran itu adalah firman yang tidak bisa dibatalkan, ditarik kembali. Kalau Anda ngerti rahasia ini, semua yang Tuhan janjikan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Nah, kalau Anda tahu, lebih bagus kita memperkatakan, Tuhan Kau telah berjanji begini. Dan firman-Mu berkata, ini adalah kebenaran yang sudah Kau katakan. Dan firman-Mu berkata, kebenaran ini adalah firman yang tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Saya berharap Anda mulai nangkap, mulai ngerti. Tulah ke-10 sudah direalisasi. Dan Tuhan tetap akan membuat perbedaan. Perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Maka pembedaan itu Tuhan perintahkan. Kambing domba yang akan disembelih nanti, darahnya dikhususkan. Ambil, kemudian disapukan di ambang atas, dan tiang kiri dan tiang kanan itu. Ini komitmen yang Tuhan buat. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel dengan cara pintu rumahnya, kusennya itu diolesi dengan darah Yesus. Ambang atas, kemudian kiri kanan. Tidak sampai ke bawah. Ya, tidak sampai ke bawah. Itu yang Tuhan janjikan. Dan tatkala orang Israel melakukannya, maka dilalukan itu. Tulah kemusnahan itu dilalukan. Ya.
Tadi di awal saya katakan, saya memberikan judul, tidak akan ada tulah kemusnahan di rumah Anda. Apa artinya? Di rumah Anda pun dijamin tatkala Anda percaya. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, apakah saya harus mengoleskan darah? Ya, kalau tidak ada propertinya, Anda bisa ngomong saja. Tapi Anda harus tahu, di dalam Lukas, di dalam Markus, dikatakan Yesus mengambil roti. Mungkin ada baiknya saya baca ya, supaya Anda semuanya juga yakin. Oh, haleluya. Markus pasalnya yang ke 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, jelas Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberkati roti itu, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, murid-muridnya, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Cukup jelas. Ya. Ayat 23. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Oke? Yesus tidak berbicara yang lain. Ini tubuhku dan ini darahku. Nah, tatkala Anda melihat situasi kondisi hidup Anda kurang baik, kalau Anda melihat situasi kondisi rumah tangga Anda nggak baik, perekonomian tidak baik, ya, kita kemarin sudah melihat dan mendengar mengenai tulah belalang, ya. Tulah belalang. Belalang itu menghabisi semuanya. Rumput dihabisi. Nah, kalau rumput dihabisi, kemudian ternaknya makan apa? Pohon-pohon buah dihabisi, daunnya yang muda dihabisi, daun tuanya dihabisi, carang-carangnya, bahkan kulit pohonnya juga dihabisi. Akhirnya mati. Terus gimana? Ya. Itu semua dikerjakan yang namanya belalang. Ada 4 tipe belalang. Belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Ini semua belalang tugasnya menghabisi semua, dihabisi semuanya. Oh, haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Tatkala bangsa Mesir bertobat, minta supaya Musa berdoa. Musa berdoa, minta angin barat. Angin barat itu mendorong semua belalang, semua didorong masuk ke Laut Teberau. Laut Teberau itu laut merah. Laut merah itu gambaran laut yang berdarah. Dimasukkan di sana semuanya. Dikatakan tidak ada yang tersisa. Kalau Anda percaya, lakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Musa. Tuhan, perekonomianku kacau, keuanganku habis-habisan. Ya, ayo kita praktek yuk. Tuhan, sekarang aku minta angin barat untuk mendorong belalang-belalang yang mengganggu rumah tanggaku, yang mengganggu perekonomianku. Belalang ini didorong oleh angin barat dengan kekuatan penuh sehingga tidak ada yang tertinggal. Semua didorong masuk ke laut darah. Inilah iman. Kita membaca Alkitab berkata begitu, Anda punya iman, Anda aplikasikan ke dalam hidup Anda. Oke? Begitu juga dengan hari ini. Anda mendengar darah anak domba, yaitu menggambarkan darah Yesus Kristus,
Darah Yesus sudah keluar dari sekujur tubuhnya, dari kepala, mahkota duri. Oh, haleluya. Sebelum itu, Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia harus menanggung hukuman yang muncul karena banyak orang berbuat dosa. Hukuman itu Yesus harus tanggung. Dan firman mencatat, coba kita buka Lukas ya, Lukas 22 supaya Anda tahu ada ayatnya. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 44. Ia Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anda ingat, waktu Adam melakukan kesalahan, terkutuklah tanah. Waktu Kain melakukan dosa, terkutuklah tanah. Anda melakukan kesalahan, tanah di bawah kekuasaanmu juga menjadi terkutuk. Kita selesaikan dengan darah. Tuhan, aku meminta darah yang keluar bersama peluhmu di Taman Getsemani yang menetes ke tanah. Darah itu aku pakai untuk teteskan ke tanah di mana Engkau berikan tanah ini kepadaku. Tanah untuk tempat tinggal, tanah untuk bisnis, tanah untuk apapun. Peluh yang bercampur darah itu telah menetes ke tanah. Mulai sekarang tidak ada tulah pada tanah yang kami kelola dalam nama Yesus. Inilah praktek iman. Saya berharap Anda nangkep rahasia ini. Dan saya berdoa supaya Anda boleh mengalami yang dijanjikan karena Anda punya iman. Saya berharap Anda mulai nangkep, mulai ngerti, dan sekarang ayo kita praktekkan. Supaya apa yang Tuhan janjikan terrealisasi dalam hidup kita. Saya berharap Anda nangkep, Anda ngerti, Anda punya iman, ayo kita praktekkan. Tutup Alkitabmu. Tuhan, kami sudah mendengar mengenai tulah yang ke-10 yang segera dimulai berbarengan dengan Paskah bagi orang Israel. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar banyak, dan darah domba itu dibutuhkan untuk dioleskan di kusen rumah paling depan. Dan tulah kemusnahan tidak boleh menguasai rumah dari orang Israel. Termasuk rumah kami tatkala kami juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya setiap janji-janji yang telah Kau sampaikan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, kami semua ini juga murid-Mu yang terus belajar firman-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini. Dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Namun kami akan mendeklarasikan apa yang kami percaya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung oleh Yesus di tubuhnya. Semuanya itu sudah diambil. Begitu juga dengan kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku, sudah diambil semuanya oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang
korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah memerdekakan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal itu adalah hidupnya Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekarang menjadi satu dengan hidupku. Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami semua di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji Tuhan ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau praktek iman. Firman-Mu di dalam Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih aku telah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, ini adalah iman kami. Engkau telah membenarkan organ-organ kami. Engkau telah membenarkan tubuh kami. Tuhan, kami mau praktek iman. Kami punya masalah dengan mata. Anda mungkin punya masalah dengan yang lain, mungkin migrain, ya. Saya merasakan ada yang punya masalah dari kepala di sini langsung ke sini. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku. Ya. Aku taruh di mataku. Tidak ada tulah katarak. Begitu juga yang punya masalah dengan kepala, oleskan darah Yesus di kepalamu sambil katakan, aku taruh darah Yesus di kepalaku. Darah ini masuk ke dalam membuat pembenaran-pembenaran. Sarafnya sudah dibuat benar, otot-ototnya, jaringannya sudah dibuat benar. Pembenaran itu sudah terjadi. Ini iman kami. Maka tidak boleh ada penyakit lagi. Migrain, vertigo, pening-pening, tidak boleh ada. Sakit katarak, join-join tulang. Anda punya masalah? Oleskan join-join tulang. Katakan, ada darah Yesus di join tulang. Pergelangan tangan sebelah kiri. Oleskan itu. Lutut. Yes. Pergelangan kaki. Oleskan. Anda percaya? Oleskan sambil katakan, ada darah Yesus di pergelangan kakiku. Tidak boleh ada masalah. Karena firman Tuhan berkata, sudah dibenarkan dengan darah Yesus, aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, murka penyakit-penyakit. Ini iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Kami mendukung bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa kami, negara kami. Engkau memproteksi. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran itu harus terjadi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini.
Kami juga terus berdoa untuk keamanan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja di mana kami menjadi anggotanya. Kami katakan Tuhan, terima kasih untuk gereja yang telah Tuhan dirikan. Sesuai dengan Matius pasal 16, Engkau berjanji bahwa Engkau mendirikan gerejamu di atas pengakuan Petrus. Karena gerejamu mengakui Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Engkau berjanji alam maut tidak boleh menguasainya. Dan Engkau berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada gerejamu. Demi nama Yesus kami terima semua yang sudah Tuhan janjikan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Silahkan Anda berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta demi nama Yesus, darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, tidak akan ada tulah kemusnahan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan. Dan mulai hari ini kami katakan, damai yang dari Tuhan turun atasmu. Sukacita, agape Tuhan turun atasmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke saudara-saudara, kita berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari lebih lagi. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan.
menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu.